Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kami, tim e-learning Departemen Edukasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Oke, kali ini tim mau ngebahas tentang akuntansi biaya, yaitu subbabnya proses costing. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bahwa kalau akuntansi biaya itu lebih identik sama perusahaan manufaktur, ya nggak? Karena bahasanya manufaktur, berarti secara generalnya nih, kalau di manufaktur itu terdiri dari beberapa departemen kan. Nah, setiap departemennya itu harus bikin laporannya, dan itu tuh si laporannya itu akan saling berkaitan antara departemen satu dengan departemen lainnya. Ini tuh khusus di bagian produksi ya, teman-teman. Nah, sekarang tim mau ngebahas gimana sih caranya bikin laporan produksi per departemen yang nantinya akan dibutuhkan oleh departemen berikutnya, atau kita menerima informasi dari departemen sebelumnya. Oke, di sini tuh ada soal. Diketahui bahwa sebuah perusahaan itu terdiri dari dua departemen, yaitu cutting departemen sama assembly departemen. Nah, si cutting departemen ini akan mentransfer produksi pertamanya itu ke bagian assembly departemen. Nah, nanti bagian assembly departemen nih yang akan melanjutkan proses produksi. Nah, karena ini tuh adalah proses yang secara berkelanjutan, jadi di dalam pembuatan cost of production report ini kita ada dua sistem penilaiannya. Penilaian persediaannya itu dengan cara FIFO production atau average. Nah, di sini tuh perusahaannya menggunakan average cost flow. Jadi langsung dihitung secara rata-rata. Nah, di sini juga diketahui bahwa selama bulan Februari itu sebanyak 2.100 unit itu diterima dari cutting departemen, dan sebanyak 2.000 unitnya itu akan ditransfer oleh bagian assembly departemen ke persediaan akhir barang atau menjadi sediaan akhirnya, kayak gitu. Tapi untuk kelancaran bisnisnya ini, si bagian assembly departemen harus menyediakan persediaan akhir. Nah, di sini diketahui bahwa perencanaan sedia akhirnya itu adalah 500 unit, di mana untuk materialnya itu adalah 80% komplit dan conversion cost-nya itu 60% komplit. Nah, berarti bisa disimpulkan dong bahwa persediaan akhirnya itu 500 unit itu 80% untuk materialnya komplit dan 60%-nya itu untuk conversion cost, atau yang di dalamnya itu direct labor sama factory overhead-nya itu komplit sebanyak 60%. Nah, untuk membuat laporan produksi juga kita tuh butuh biaya yang dibebankan ke departemen. Nah, ada di biaya saat persediaan awal sama biaya untuk tambahan di periode ini. Nah, di sini diketahui kalau cost from preceding departemennya itu untuk beginning inventory 11.800, untuk edit this periodnya 63.200, dan materialsnya di beginning inventory 4.000, edit this periodnya 21.200, direct labornya di beginning inventory 1.200, dan dibagi untuk edit this periodnya itu 17.600. Nah, factory overhead-nya di beginning inventory itu ada 2.400 dan edit this period-nya ada 35.320. Masih ingat kan teman-teman permintaannya itu apa? Aku bacain lagi ya. Siapkan laporan biaya produksi untuk departemen assembly. Nah, oke, sekarang kita mau bikin ya. Oke, sekarang kita mau bikin laporan departemen untuk assembly departemen. Nah, sebelum kita bikin laporan, ada beberapa tips dan trik biar teman-teman tuh gampang banget kerjain laporannya. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama, menghitung unit ekuivalennya atau unit persediaannya. Yang kedua, menghitung harga per unitnya.
dan yang terakhir baru deh bikin laporan departemen. Oke, kita langsung aja ke langkah pertama yaitu menghitung unit ekuivalennya. Check it out. Nah, di sini tuh ada tentang menghitung unit ekuivalennya. Rumusnya itu cuman ada 2. Unit ekuivalen yang nantinya akan ditransfer ke finished good dan unit ekuivalen yang akan menjadi sediaan akhir. Tadi kan udah diketahui tuh di soal bahwa si persediaan yang akan dimasukkan ke finished good itu sebanyak 2000. Nah, berarti materialnya juga harus 2000, labornya 2000, overheadnya 2000. Dan inventory akhirnya tuh tadi diketahui sebanyak 500 unit, di mana 80%-nya itu material dan conversion cost-nya itu yang terdiri dari labor sama overhead-nya itu 60% dari 500 unit. Berarti untuk from preceding department-nya itu 100% dari 500, yaitu 500 unit, 80% untuk material dari 500 yaitu 400 unit, 60% dari 500 untuk labor itu 300 unit, begitu juga dengan overhead yaitu 300 unit. Kita jumlahkan nih, 2000 ditambah 500 untuk from preceding, unit ekuivalennya semua ada 2500, materialnya ada 2400, labornya itu ada 2300 dan overhead-nya itu ada 2300. Beres deh. Nah, ini tentang menghitung unit ekuivalen. Setelah kita menghitung unit ekuivalen, kita menghitung harga per unit ekuivalennya. Nah, ada tiga langkah. Pertama, kita masukin dulu cost in beginning inventory-nya semuanya. Yang tadi tuh yang disebutin bahwa di from preceding departemennya itu ada 11.800, materialnya ada 4.000, labornya 1.200, dan overhead-nya 2.400. Terus kita tambahin nih sama cost edit during the current period-nya. Yang di kolom kedua tadi loh teman-teman, yang 63.200, 21.200 untuk material, labornya itu 17.660, sama overheadnya itu 35.320. Kita jumlahin semuanya, nih udah dijumlahin kan, total cost to be accounted atau total biaya yang terhitung. From preceding-nya itu ada 75.000. Nah, materialsnya itu ada 25.200, labornya ada 18.860, dan overheadnya itu 37.720. Nah, udah kita ketahui totalnya, berarti harga per unitnya itu tinggal dibagi sama total unit ekuivalen yang udah kita hitung sebelumnya. Untuk from preceding departemennya ada 2.500 unit. Untuk materialnya ada 2.400 unit, labornya 2.300 unit, dan overheadnya 2.300 unit. Berarti, cost per equivalent unitnya untuk from preceding itu $30, materials itu $11, dan labor itu $8, serta overhead itu ada $16. Beres deh nih, menghitung harga per unit ekuivalen. Kalau udah ke tahap yang ini nih, teman-teman tinggal langsung bikin laporan departemennya. Oke, nih kan, oke tuh. Dikit banget kok teman-teman, ini gampang banget. Kalau teman-teman di proses di tahap 1 sama tahap 2 itu benar-benar oke banget. Di sini nggak usah ribet-ribet, tinggal salin-salin aja. Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu nih teman-teman beginning inventory yang ada di assembly department. Oke, tadi di soal nggak diketahui kan teman-teman, kenapa ini 400 dapat dari mana nih admin, dapat dari mana nih tim. Oke, tim bakal ngejelasin. Nggak usah pusing, teman-teman tinggal ingat aja. Tadi tuh si departemen assembly ini terima barang dari cutting departemen itu sebanyak 2.100 kan. Nah, sedangkan unit yang bakal ditransfer ke finished good itu ada 2.000 dan sediain akhirnya itu ada 500. Kalau kita jumlahin transfer out-nya itu 2.000 ditambahin ending inventory-nya itu 500 sama dengan 2.500, sedangkan dia dapat
transferan dari cutting departemen 2100, berarti beginning inventory-nya tinggal dikurangin aja teman-teman, yaitu 2500 dikurangi sama 2100, hasilnya 400 teman-teman. Udah itu, udah nih bagian quantity schedule. Oke, yang kedua kita bahas tentang cost chart to department. Nah, yang ini juga tinggal nyalin teman-teman dari yang proses kedua tadi, cara menghitung harganya per equivalent unit. Nah, kita masukin aja nih. Untuk cost chart to department di beginning inventory, total cost-nya itu ada 11.800, materialsnya itu ada 4.000, labor-nya itu 1.200, dan overhead-nya itu 2.400. Berarti totalnya 19.400. Berikutnya, ngitung cost edit during the current period. Nah, cost from preceding-nya, tadi kan udah diketahui tuh, 63.200, materialsnya itu 21.200, labor-nya itu 17.660, dan overhead-nya itu 35.320. Kita totalin nih semuanya jadi 137.380. Berarti semua biaya yang dibebankan ke departemen itu adalah 156.780. Dapatnya dari mana nih? Dari total cost in beginning inventory ditambah total cost edit during the current period. Oke. Itu untuk total cost. Unit equivalent-nya nih, atau equivalent units-nya, sama aja kan. Oke, 2.500 ini dapat dari mana? Dari yang tadi kita hitung di langkah pertama bagaimana tentang itu menghitung unit equivalent-nya. Kita tulis aja di sini, tinggal salin 2.500 from preceding, materialsnya 2.400, labor-nya 2.300, sama overhead-nya 2.300. Terus unit cost-nya nggak usah ngitung lagi, kita tinggal salin dari yang langkah kedua, yaitu menghitung harga per unit equivalent. From preceding-nya itu $30, materialsnya itu $11, labor-nya itu $8, dan overhead-nya itu $16. Berarti semua secara totalnya per unit itu adalah $65. Nah, itu langkah kedua. Yang ketiga nih, kita bikin pertanggungjawabannya atas perhitungan kita. Pertama, transfer to finished good. Nah, tadi kan yang ditransfer ke finished good itu ada 2.000 unit kan teman-teman. Semuanya harus komplit 100%, berarti harus 2.000 juga totalnya yang ditransfer ke finished good. Dan si total unit cost-nya itu adalah $65 per unit. Berarti kalau per unitnya $65, total cost-nya tinggal kita kaliin aja. 65 dikali 2.000. Sama dengan $130.200. Nah, karena harus ada sediaan akhir, kita tuh harus tahu biayanya berapa. Work in process ending inventory di departemen assembly ini. Cost from preceding-nya itu semua kan inventory akhirnya itu ada 500, berarti kita masukin cost from preceding-nya 500, materialnya 500, labor-nya 500, overhead-nya 500. Complete-nya, kalau yang namanya cost from preceding itu harus selalu 100%. Harus selalu 100%. Kenapa? Itu tuh emang udah jadi hal yang pasti, teman-teman. 100% itu harus selalu. Kecuali untuk material, labor, atau overhead itu bisa berubah-ubah. Kayak di tadi soal ini kan, untuk materialnya itu komplitnya 80%, labornya 60%, sama overheadnya juga 60%. Berarti unit equivalentnya itu adalah 500 from preceding, material 400, labornya 300, overheadnya 300. Teman-teman ngitung yang ini nih, gak usah ngitung lagi. Teman-teman tinggal salin di yang step pertama tadi, yang unit equivalent. Nah, unit cost yang ini gak usah ngitung lagi, teman-teman. Nah, tinggal lihat aja, yang ini, nih, ini tinggal salin ke sini. Nah, gak usah ngitung lagi kan? Dan yang ini, kalau yang ini sih harus ngitung sendiri, nggak bisa disalin, teman-teman. Tapi bentar kok ngitung yang kayak gini. Nah,
Untuk from proceeding nih, karena unit equivalennya 500 dengan unit cost-nya itu adalah 60, berarti total cost untuk from proceeding itu adalah 15.000. Untuk material 4.200, untuk labor-nya itu 2.400, dan overhead-nya itu 4.920. Berarti kalau ini ditotalin, nih, jadi 26.580. Nah, berarti biaya yang dipertanggungjawabkan untuk finish good ini tuh di assembly department itu adalah 156.780. Nih, ditambahin yang transfer to finish good, ditambahin sama total ending inventory. Hasil ini tuh bakal sama yang ini sama total cost chart to department. Sama kan? Nih, 156.780 di sini juga sama. 156.780 dolar. Oke deh, selesai deh teman-teman. Gampang banget kan? Gimana? Ngebantu nggak teman-teman? Oke, benar kan? Ya, nih tips and triknya. Kalau teman-teman fokus di nomor 1 dan 2, nomor 3 itu sudahlah. Cukup 5 menit saja untuk menyalin. Oke? Tapi yang pasti harus teliti, benar, dan mencet angka di kalkulatornya itu harus penuh dengan kehati-hatian. Cailah, tim, ada-ada aja. Oke, gitu aja jawaban untuk cost of production report. Apa sih? Iya benar, cost of production report for the assembly department. Oke, kami tim e-learning Departemen Edukasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Salam kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, salam edukasi mahasiswa. Sampai ketemu lagi di e-learning berikutnya. Bye-bye.